Hari ini kita lagi berada di Bandung dan kita akan explore huniannya milik seorang arsitek nih yang didesain cakep banget di atas lahan 450 meter persegi. Kita ketemu dulu sama arsiteknya. Halo guys, kembali lagi di Inspira Home. Saya Martin dari Studio Avana. Saya Ramos. Saya Reiner, dan sekarang kita lagi ada di Rumah Ramos. Yuk kita cek. Let's go. Halo, Halo. Korener, ketemu lagi kita. Iya. Gimana kabarnya? Baik. Baik, sehat ya. Oke, ini rumahnya siapa nih, Korener? Rumahnya partner saya, Ramos. Ada di lahan 450 kayak yang tadi dibilang. Lebarnya 15 dan ke dalamnya 30. Oke, dan didesain oleh Studio Avana juga Betul. ya? Oke, dan ini menarik sih dari luar. Sepertinya aku melihat ada 2 bangunan ya, kalau nggak salah ya? Jadi lucunya tuh, ya mungkin ini bisa jadi referensi juga buat pemirsa-pemirsa ya. Rumah ini tuh kalau dari tampak depan tuh kelihatan ada 2 bangunan sebenarnya, tapi dibalutnya tetap sama satu kanopi yang mempersatukan bangunannya. Jadi fungsi dari bangunan kiri adalah fungsi rumah dari orang tua Ramos, dan yang kanan adalah rumahnya Ramos untuk ntar mau menikah. Gitu. Oh, oke. Jadi untuk menghindari konflik-konflik, Gesekan. lebih baik. Tapi nggak kurang ajar juga ke orang tua. Tetap masih bisa merawat orang Betul, tua. privasi masing-masing terjaga. Tetap terjaga. Inti dari ide rumah itu seperti ini kurang lebih. Oke, nanti teman-teman akan melihat pas ketika udah masuk dalam, atau mungkin nanti udah kelihatan dari drone juga karena emang bangunannya terpisah gitu ya, Iya, terpisah. Korener ya. Dan ini dari depan sebenarnya cukup didominasi sama pagar yang cukup tinggi ya. Iya. Nah, Oke. terus juga bahan dari yang digunakan ini kelihatannya kan kayak kayu. Aha. Sebenarnya ini tuh kategorinya GRC Oke. atau board semen ya, yang dicat kembali, digambar juga sama orang catnya teksturnya. Oh, dan di dalamnya ini ada plat besinya gitu ya. Iya, untuk pengkakunya kalau nggak takut goyang-goyang. Oh iya, bener setuju. Dan ini dioperasikan pakai remote ya. Betul. Nah, cuman kalau kita lihat dari sebelah sini ternyata ada yang berbeda ya, Korener ya. Sini kan lebih ke solid gitu ya, Iya. material yang solid gitu ya. Ada ceritanya nggak kenapa kira-kira dibedakan gitu? Sebenarnya kalau untuk yang daerah sini sebenarnya soalnya belakangnya untuk tanaman aja sih. Oke. Untuk nge-framing, karena ntar kalau lihat dari di belakang ada akses khusus untuk orang tuanya, ada ramnya. Jadi biar suasananya lebih tersampaikannya lebih dramatisnya lebih bagus. Oke. Dan emang dari luar aja udah terasa dramatis, apalagi ini tambah cuaca lagi mendung nih. Kita lewat mana nih masuknya nih? Lewat sini, mau sini juga boleh. Oke, kita Ayo. lewat sini. Ini yang jalan pedestriannya ya. Betul. Pas masuk ke dalam sini, wah, gue langsung takjubnya sama satu, emang bangunannya bagus. Terus ternyata di landscapingnya juga cakep juga nih. Kebetulan ibu dari Ramos seneng banget sama tanaman-tanaman. Oke. Jadi lumayan lah koleksi tanamannya juga terawat dengan baik juga. Oke, tapi pas ketika ngedesain berarti juga ini ya dipikirkan ya, maksudnya kira-kira tanaman apa aja gitu ya. Iya, kurang lebih, walaupun ada tambahan sih ujung-ujungnya tetap. Oh, ini gue sukanya sama ini nih. Cemara udangnya ya, kok bisa Iya. meliuk-meliuk gitu sih? Iya, ini kebetulan cerita lucunya ini tuh bekas dari proyek kita awal-awal menjadi arsitek karya kita. Oh, Klien yang zaman dulunya dia mau ganti konsep rumahnya, mau ubah pohonnya. Ramos bilang saya mau, jadi dia ambil gitu. Oh. Jadi udah lumayan jadilah bentuknya gitu. iya sih, cakep. Oke, terus kalau apa lagi nih yang kita ceritakan, karena kalau gue yang ngeliat kayaknya banyak banget nih Korener nih yang menarik untuk dibahas. Mungkin mulai dari sini dulu kali ya. Boleh. Jadi yang ini tadi saya ceritakan, kiri rumah mamahnya Ramos, ibu Ramos, dan kanan rumahnya Ramos. Nah, akses pun dipisahkan, jadi ada 2. Jadi sisi yang kanan bisa akses langsung ke situ. pintu tersebut di situ. Ke yang kiri ada hidden door. Oh, ini tuh ya. terlihatnya, dinding ini tuh terlihatnya seperti batu, padahal bukan. Ini tuh buatan pakai semen. Oke. Dibikinnya kita minta orang relief, setelah dibikin pakai semen, dibikin lagi, dilapis lagi pakai cat tekstur yang ada kayak gini putih-putih, Iya, ada tekstur putih-putihnya. batu gitu. Oh,
Kenapa kira-kira boleh tahu nggak, daripada pakai yang batu beneran, kita pakai kayak gini aja? Alasannya kenapa tuh? Soalnya dari pihak Studio Havana pengen menyampaikan desainnya tuh kulit batu supaya rough, nggak mau yang rapih. Kalau rapih mungkin kita bisa susun. Nah, kulit batu tuh kebanyakan masih jarang banget di pasaran. Ada yang lebih besar dari modul 60 cm kali 120. Sedangkan kalau kita terlalu banyak modul atau pola di dalamnya akan terlalu ramai gitu. Oh, jadi diakalinya gitu. Wih, canggih. Keren. Jadi seolah-olah ini seperti satu dinding batu yang masif gitu ya. Pengennya disampaikannya begitu ceritanya. Oke, terus juga nyambung sama bawahnya, emang carportnya juga pakai andesit ya. Betul. Terus juga sininya juga pakai HT yang juga menyerupai batu. Betul. Berarti kalau kulihat nih dari luar, kesan naturalnya juga pengen ditonjolin gitu ya di sini. Iya, mungkin gara-gara tadi pengen ngepaduin vegetasi ya. Kalau kita matchinginnya sama barang yang berbeda, nggak natural kan kurang enak ya dilihatnya. Terus juga ini untuk carportnya, yang sini tertutup kanopi nih. Betul. Nah, yang sini sengaja terbuka. Sengaja terbuka karena dari lahannya, karena kebutuhannya juga cukup besar, ada 2 rumah, lebih efisien kalau hanya carport, nggak usah garasi. Oke. Baiklah. Ini juga ada rem yang tadi ya disebut sama Korener ya. Kalau ntar di hari tua membantu ya pas kita mau akses ke dalam rumah. Oke, ada detail menarik apa lagi nih yang kayaknya gue kelewat nih? Oh ya, ini di yang sini kita tuh siapin namanya ruang panel untuk servis dan lain-lain. Kita nyiapin ada ruangan untuk utilitas semuanya di sini. Jadi seperti untuk wifi, panel listrik, alat bebersih semua. Jadi biasa kan di depan suka ada aja kelihatan ada sapu, ada pel apa, mengganggu. Yang ini kita siapin tempat buat naruhnya. Terus kalau sampai ada orang provider mau datang mau benerin, jadi nggak usah masuk rumah, cukup di depan aja. Jadi privasi lebih terjaga. Gitu. Untuk tabung juga di sini, tabung gas. Tabung gasnya di sini? Ya, dan di sini. Dan ini menyuplai untuk 2 rumah sekalian. Jadi tabung gasnya nggak usah repot-repot bawa lagi ke dalam rumah gitu. Berarti perpipaannya semua udah ada ya? Disiapin, betul. Ya. Wih, keren. Nah, yang tadi kita belum sempat bahas nih apa Korener. Kalau dari sini kan kita nggak terlalu kelihatan bentuk atapnya. Mungkin teman-teman tuh juga biasanya nanyain, itu atapnya bentuknya gimana sih? Kok kelihatannya dari bawah cuma datar aja gitu? Jadi di sini tuh sebenarnya kita pakai atapnya sebutannya atap pelana, atau yang bentuknya kayak tenda segitiga doang. Tapi kita mainin radiusnya supaya landai. Oke. Jadi kalau dari sudut buta orang nggak bakal kelihatan ujung atapnya gitu. Oke. Triknya gitu kurang lebih. Karena kalau sebenarnya kita menggunakan beton susah untuk dicapainya. Karena dengan setipis ini mau beton pasti melendut. Ya. Berarti ini pakai apa dia di atasnya? Sebenarnya di atasnya menggunakan rangka baja, pakai WF dan hollow kombinasi. Terus atapnya pakai zinc alum. Oh, oke. Makanya dia bisa landai, ngejar landai ya. Oke. Mungkin bisa dilihat yang ini pintu utamanya kita bikin seamless pakai pintu kulit batu yang tadi. Jadi pintu ini tuh adalah pintu custom. Bobotnya sebenarnya berat karena dia harus ngangkat kulit batu semen yang tadi. Cuman kita custom, jadi dari bawah pun ada rel basically. Karena pada umumnya pintu harusnya ngapung, jadi di bawahnya ada roda untuk menyupport supaya nggak macet ntar ke depannya. Oke. Dan kategori pintunya ini lumayan sangat tebal sih. Iya nih, ini tuh. ini tebel banget. Sampai pintu dalamannya pun harus menyikapi radius angle masuknya pintu. Oh iya ya, dibikin karena melengkung gini tebel ya? Kalau nggak kejeduk. Oh. Kenapa dibikin tebal gini nih? Pertama-tama pengen struktur pasti untuk semen tebal, pasti berat. Gitu. Pasti perlu dukungan yang benar, yang berat. Karena ini dua arah. Oke. Oh, bisa ke sini? Bukan, maksudnya finishing kulit batunya di sini dan di sebelah situ juga. Gitu. Silakan. Wih, ini pas ngebuka pintu pertama rasanya kayak di villa. Nah, ini berarti konsepnya emang seperti villa atau gimana nih, Korener? Kok tamannya di sini kan tengah cakep banget, terus rumahnya terpisah banyak kaca-kacanya atau gimana? Oke, jadi pertama-tama kalau kita selalu ngedesain selalu lebih senang pakai ada vegetasi di dalamnya. Oke. Supaya lebih kerasa lebih asri ya kategorinya. Nah,
Fungsi tanaman di sini pun juga selain sebagai ngebantu kasih penghijauan, juga sebenarnya sebagai buat sirkulasi karena baik lagi ini 2 rumah pasti ada ART-nya. Nah ini jadi jalur sirkulasi ke ART. Oh, ini ke belakang sini. Betul. Ke belakang itu jalur sirkulasi untuk ART-nya. Selain sebagai jalur sirkulasi ART, kalau lagi nggak ART pun untuk ibunya Ramos lebih mempermudah ya untuk akses. Karena kamarnya juga belakangnya langsung udah alat cuci dan lain-lain servisnya di situ semua. Ini cakep ya dibikin melengkung-melengkung gitu dulu ya aku ya. Jadi mungkin karena Ramos juga memang senangnya resort baunya seperti itu mungkin ya. Oke, terus kalau kita lihat sini terus ada kolamnya juga ya. Gitu, taruh di tengah-tengah sini ya. Karena Ramos dari kecil dia sebelum pindah-pindah rumah juga dia selalu senang ada kolam di depannya. Dan mungkin secara feng shui dia juga udah ngitung bagus ada elemen air gitu. Oke. Terus juga teman-teman kelihatan nih. Ntar ada kandidat calon yang akan jadi host selanjutnya ada di sana. Sekarang kita lanjut sama Ko Martin nih. Boleh bercerita tentang rumah ini nih? Nah, jadi kan bagian rumah ini tuh bagian sisi rumah orang tua ya. Jadi konsepnya tuh pertama gini, kita pengen bikinnya living room yang kerasanya beneran ada di taman. Jadi di belakang TV-nya juga kita bikin taman, di sininya juga kita ada taman. Sebenarnya ada yang unik sih dari sofa ini. Kita ceritanya bisa digeser, jadi kalau bisa menikmati taman depan belakang. Oh, bisa sana ya? Iya, sisi mau sana. nonton TV atau misalnya kita menikmati taman ke arah kolam. Ini berarti sofanya custom ya? Iya, ini sofanya kita custom. Depan belakang ada bukaan semua ya? Iya. Dan emang kayak di villa ya rasanya? Iya, Kayak memang itu staycation konsepnya ya? gitu kan. Oke, terus Kebetulan ada kan apa aja daerahnya nih? juga memadai. Nah, kalau di sini kita ada dapur, ini hitungannya dapur bersih atau pantry ya. Dan di sini juga dapur kotor. Kita konsepnya di sini sebenarnya ada pintu sliding. Jadi kalau dalam sehari-hari memang pasti dipakai lah ya, pasti ada berantakan, jadi Iya. kita bisa tutup. Dan dia juga bukan yang tembus pandang gitu ya? Iya, jadi ya kalau memang ada barang-barang gini, ya udah kita tinggal tutup aja lah. Tutup aja dulu Iya. sementara gitu. Karena di sini kan ada dapur bersihnya. Di sini Iya. berarti buat masak yang berat-beratnya ya Iya bener. di sini. Dan ini tuh ada Ini juga jendelanya kita ada, juga iya ya. jendela juga bisa fresh air lah ke depannya. Jadi kalau masak Oh. nggak cuma dari exhaust, tapi kita juga bisa dapat fresh air dari depan. Gitu. Sama kalau dilihat tadi konsepnya mungkin udah dibicarain ya. Semua rumah ini tuh dari kusennya ke atas tuh ada gapnya. Jadi kita selalu dapat fresh air gitu. Kan apalagi ini sebenarnya rumahnya di daerah utara ya. Jadi udara dingin tuh pasti bisa masuk di sini. Mengurangi penggunaan AC lah ya. Oke, tapi di ruangan ini juga nggak pakai AC ya berarti Iya, ya? iya, hanya di kamar-kamar sih konsepnya. Karena ini lagi hujan juga jadi tambah adem ya rasanya di Iya. dalam ini. Nah, kalau tone warnanya nih menentukannya emang ya udah. Sebenarnya ya dari kita dan orang tuanya ya. Jadi dipilihin memang senang warnanya kayak gini, konsep ruangannya juga kayak gini. Dan juga mau kata nanti mungkin bisa dilihat dibandingin sebelah ya. Lantai yang ini tuh dipakainya glossy karena memang mungkin orang tua lebih seneng kalau glossy. Kalau Dov tuh mungkin mereka pikir kayak kotor gitu ya. Tapi bener sih, kalau orang tua pasti lebih suka Iya, glossy. lebih suka yang glossy. Ini ukuran berapa? 120? Ini 1x1. Oh, satu ya? Oke. Di sini emang lega banget ya. Iya. Apalagi kalau misalnya ini aku kebayang dibuka semua, kayak Iya, adem banget. adem banget. pasti. Iya, sebenarnya Ngalir semuanya. feel-nya sebenarnya nggak terlalu lebar ya, tapi bisa kelihatan lebar tuh karena jarak pandangnya tuh bebas kan. Iya, Jadi kelihatannya tuh kayak jauh banget, ini juga kayak jauh banget gitu kan. Ini lebarnya berapa emang? Ini tuh sekitar 4 meteran ya. 4 meter ya? Iya, 4 meteran. Iya, tapi emang kerasa jadi lost gitu kan, kesana pandangannya juga. Iya. Oke, terus ada apa lagi nih? Berarti ini cuma satu lantai aja Ini ya? yang ini rumah ini cuma 1 lantai aja. Gitu. Jadi oke kita lanjut ya ke sini ya. Boleh, boleh. Nah, ini tuh lorong, di situnya kamar utama, kamar orang tua. Ini tuh WC. Wah, pintunya juga dibikin ini ya, seamless. menyatu sama dinding warnanya. Kalau desain kamar mandinya sendiri nih seperti apa nih? Nah, sebenarnya ini konsepnya memang lebih ke minimalis ya, karena juga memang tidak terlalu besar juga. Terus kita yang di sini kita coba bikin pakai granite tiles ya, pakai kuadrat. Kita custom biar seperti menyatu dengan wastafelnya. Oh iya, Gitu. cakep banget sih ini. Dan ini tuh terang ya kamar mandinya. di Iya, sini ada skylightnya juga memang. skylight di situnya. Jadi fresh air. Iya, dan ini di belakang sini, di balik ini. Ya, ini nyambung ke taman yang tadi. Ini bisa dibuka ya? Bisa dibuka. Ini jendela ya? Apa Jendela. pintu? Jendela sih ya? masuknya ini. Oke, ini bisa dibuka ya? Bisa dibuka. Wah, adem banget pas dibuka. Oh, seru-seru. Ya, kejepit tanamannya. Bentar guys.
Kalau di situ berarti untuk shower, area ada basahnya shower, ya. iya. Dan juga untuk lantai kan kita pakai yang khusus ya, yang memang anti slip. Jadi nggak licin ya Iya. untuk di situ. Oke, Oke, lanjut lagi. kita lanjut. Nah, di sini ternyata ada pintu lagi. Ini sebenarnya ini tuh kamar, cuman kebetulan lagi dipakai sama orang dekor untuk naruh perlengkapan dekor. Tapi ini kamar tidur juga. Kamar tidur, ceritanya untuk kamar tidur tamu. Oh, oke. Oke, kita lanjut ke kamar utama. Nah, ini bentar kok. Ini Oh, oke. cukup lebar ya pintunya emang. Ini berapa nih lebarnya? Berarti 1,1 1 Sekitar 1,2 ya. 1,2-an Iya. ya. Emang ya udah pintunya dibikin selebar ini aja. Iya. Dan dia seolah-olah sampai atas ya. Iya, ceritanya Yang sampai atas. Keren sih, keren. Oke, kita lanjut ya. Wah. Nah, ini ceritanya master bedroom untuk spesial orang tua. nih. Tapi Jadi- masuk ke sini berasa lebih cerah gitu ya warnanya. Iya, karena ini permintaan dari orang tuanya memang begitu. Nah, ini seperti apa nih layoutingnya dulu untuk kamar tidur utamanya berarti? Jadi ini ranjang, ini area TV-nya. Terus memang konsepnya pengen bisa melihat taman juga gitu. Jadi di mana-mana tuh kayaknya tiap ruang ada bukaan gede Iya, ya. betul. Jadi sebisa mungkin sebenarnya kita kalau lagi siang-siang tuh nggak perlu AC dan nggak perlu lampu ya. Jadi semuanya juga tinggal Natural dibuka lighting-nya aja. bagus gitu. Iya, benar. Terang banget sih ini kamarnya, dan ini terbagi menjadi 2 area. Ini kan area untuk tidurnya, Iya, di sini ini untuk walk-in area closet-nya. walk-in closet. Dan ini masih sama ya penggunaan sliding door-nya ya? Iya, masih sama seperti yang tadi di dapur. Nah, ternyata di area sininya pun ada skylight-nya juga ya Iya. di atasnya. Kalau ini skylight-nya pakai apa ya materialnya berarti? Oh, ini kita pakai kaca sunblast. Jadi dia bukan yang langsung tembus pandang. Iya, kelihatan bukan. Dan juga gitu bukan ya? pakai stiker ya. Kalau Iya, pakai iya, stiker iya. orang biasa bilang takutnya ngelupas gitu kan. Benar. Jadi emang juga nggak terlalu silau banget Iya. ya. Di sini ada wastafel dan ini kamar mandi. Ini kamar mandi utama. Cuman karena ini memang rumahnya khusus rumah orang tua, ntar bisa dibandingin sama rumah sebelah. Jadi pemilihan materialnya tuh beda deh. Ntar sebelah mungkin ada yang lebih gelap, oh ini cenderung lebih abunya abu terang gitu ya. Lebih cerah gitu Iya. ya warna-warnanya. Dan di sini kayak tadi juga nih ada skylight-nya di ujung. Jadi emang tiap ruangan nggak ada yang gelap ya. Iya, di sini. kayak ruang tamu juga kita berusaha memasukkan ruang luar ke dalam lah gitu kan konsepnya. Benar. Jadi semua ruangan juga berasa lega, Iya. berasa luas dan terang. Kita lanjut lagi ke wing sebelah ya sama Ramos. Oke, kita ganti pemain lagi sekarang sama Ko Ramos nih. Nih sekarang mau ngejelasin kemana nih? Oke, kan tadi udah dari rumah yang orang tua nih. Nah, sekarang adalah gimana kita connect ke yang rumah anak. Oke. Nah, sekarang kita Rumah ada... anak tuh maksudnya rumah Ko Ramos? Iya, kan? rumah saya. Iya. Soalnya dibilang rumah anak kan. Nanti bingung nih Oke, nonton. ya udah. Ini kita connect ya, kita ngelewatin taman Dan kolam ikan. dan kolam ikan. Ini juga pancuran juga menjadi suatu elemen penting ya di sini. Karena kalau ada pancuran kan ada suara tuh. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau bikin pancuran kayak gini tuh, konsepnya harus airnya tuh ditampung dulu. Ditampung dulu di sini, baru ditumpahkan seperti itu. Kalau nggak aliran airnya nggak bisa bagus. Nah, ini juga harus bisa dibuka karena buat maintenance ya, buat bersih-bersih. Biar gampang ya. Dan sekaligus ini emang tempat buat nongkrong. Bener. Sebenarnya itu juga ada satu lagi spot. Kalau lagi pagi-pagi breakfast gitu, ngopi-ngopi cantik sambil lihat ikan juga bisa. Jadi kita berusaha, oke, objeknya satu kolam, tapi kita melihat dari sisi yang berbeda. Bisa dari sisi mana aja ya berarti ya. Dan yang menarik lagi sebenarnya ini. Oh iya, Ini ini ada penasaran ceritanya. ya. Ini tadi aku udah dapat bocoran sih, ini apa, boleh diceritain? Fungsinya adalah tangga. Kita buat agak cantik supaya dia nggak terlalu kelihatan tangga banget. Buat kalau nanti maintenance ke atap, aksesnya lewat sini. Oke, sekarang terus kita masuknya lewat mana nih? Lalu kita masuk ke rumah ya. Nah, sebenarnya kadang kalau shortcut dari kaca, kalau dari rumah mama. Tapi kita masuk dulu lewat jalan yang benar tuh lewat sini. Jalan yang benar. Mari silahkan. Berarti pintunya emang ditaruh di samping Iya, ya? pintunya ditaruh di pas samping. masuk ternyata ini terkaca-kaca juga ya rumahnya? Iya dong. Seperti yang sebelumnya kan full kaca. Nah, kalau yang di sini bedanya apa nih konsepnya sama yang sebelah? Oke, mungkin kalau dari konsep yang paling jelas ada permainan warna dan perbedaan finishing. Nah, kalau di rumah mama, warnanya itu yang lebih muda, yang lebih terang. Nah, kalau di sini kita emang ganti konsepnya yang mungkin lebih tua, lebih maskulin sedikit. Nah, lalu finishingnya itu kalau rumah mama gloss, di sini doff. Oke, tapi kalau secara ukuran bangunannya ini? Secara luasan bangunan sih proporsinya hampir sama ya. Kalau yang itu jadi 1 lantai, yang ini jadi 2,5 lantai. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat ruangan ini tuh lebarnya hanya 3,6. Oh, ini 3,6 ya? 3,6 tuh dari dinding sini lah ya. Dari dinding sampai batas kaca itu 3,6. Terus lalu kita buat konsepnya open plan. Jadi living room, pantry, dining menyatu. Dan di ujung itu emang masih ada open. Nah, nanti ke depannya kalau sudah dibutuhkan, ujung itu akan menjadi kamar.
kamar anak atau kamar tamu lah. Jadi posisinya udah disiapkan. Yang ini ya ntar bakal ditutup Iya, gitu ya. kalau sudah dibutuhkan di sini. Tuh. Sementara ini dipakein roller blind. Iya, nah ini tuh bisa diturunkan. Diturunin. Nah, Jadi bisa tertutup semua. iya. Makanya kalau sekarang ini kita jadi open aja, ya ini jadi ruangnya fleksibel. Pas duduk di sini kita view-nya beda lagi gitu ya. Bener. Dan kanan kirinya ini tetap taman dapat Betul. view-nya. Karena kan ruangnya tidak terlalu besar nih, hanya 3,6. Cuman bagaimana sih kita menipu mata supaya ruangannya tidak terlalu besar, kesan besar. Kesannya luas. Betul. Nah, salah satunya adalah penggunaan material kaca. Oke. Karena secara emang ruangnya sampai batas kaca, tapi secara visual kita sampai ujung. Oh iya. Itu Benar. triknya. Ini juga Situ sama. juga sana ya. Nah, area situ bisa lihat sih itu servis ya, jadi berantakan sedikit, mohon maaf. Walaupun ini 3,6, tapi feel ujung sampai ujungnya mungkin ya jadinya hampir 2 kali lipat Iya. ya. Dan emang bagian sini juga ceilingnya dibedain ya. Iya, Ini kan betul. dari dinding sampai ke ceiling ya. Betul. Jadi supaya tercipta apa ya perbedaan zona, walaupun kita blong jadi satu, zonasinya tetap kelihatan dapat. sih kalau ini ruangan yang berbeda gitu Gitu. ya. Nah kalau untuk dapurnya sendiri ini dipakai masak nggak? Nah, kemarin baru banget dipakai masak. Tuh emang sih nggak terlalu besar ya. Jadi kita kalau masak ya simple-simple aja. Kita buat semuanya compact. Jadi ini kita punya island. Dia cukup besar ya, tapi semua sisinya bisa keakses. Nah, di sini kita punya dishwasher. Dan ini kalau lagi ngumpul gitu masak-masak, masukin aja. Dan nggak usah cuci piring. Iya, masukin semuanya. Betul, langsung kering. Betul, Gitu. betul. Nah, kalau di bawah ini kan biasanya di bawah sink ada perabot-perabot lah begitu. Buat beberes lah, bebersih. Betul. Ini kan penting ya harus disiapin teman-teman. Terus mejanya juga ini yang kalau misalnya kita duduk di sini enak ya, view-nya langsung ke sana ya. Iya. Nah, lalu ini juga Oke. ada kulkas buat wine di sini. Oh, udah ada di sini juga Iya, ternyata. sisi sini. Dan sisi sininya apa nih? Nah, sisi sininya adalah Storage. lemari. Iya, betul. Buat penyimpanan. Nah, Oh. Nah, kita balik lagi ke depan jadinya nih. iya nih. Karena di sini mudah-mudahan masih lagi. ada sesuatu kan di balik sini. Apakah ini? Apakah ini? Oke. Kita dorong Dorong. kamar mandi. Nah, di sini kita konsepnya man in black ya di sini. Jadi emang kita buat kamar Gelap mandi. ya emang ya maksudnya. Gelap, betul. Oke. Nah, ini efek gelapnya juga dapat dari mana? Dari plafon. Karena jarang kan yang plafon digelapin jadi hitam. Iya. Pemilihan saniternya juga warnanya juga bukan yang Yang stainless gelap biasa, ya. yang gelap. Dan ternyata di ujung sini pun tetap ada jendela sebenarnya, ada bukaan Iya, bisa juga. dibuka. Nah, Oh. gitu. oke. Nah, ada satu lagi tadi belum boleh lihat. Ini ada pemanfaatan area bawah tangga. Ya, jadi gudang Oh, nih. jadi gudang. Oh, tapi aksesnya dari Kamar sini, mandi, dari kamar iya mandi. betul. Karena kan kemarin sisi depannya kan kita full nih pakai pantry. Karena kan space-nya compact ya. Jadi ya udah yang penting efisien. Toh gudang juga jarang diakses kan. Jadi nggak apa-apa lah masuk sedikit. Oke, tapi untuk aksesnya gampang ya, nggak nabrak dulu gitu. Misalnya Enggak, lagi karena bawa- itu pintunya 2 sebetulnya. Oh, bisa dari Lebar. sisi sini juga ya? Iya, lebar. Oke, oke, oke. Gitu. Cuman ini emang dibikin seamless, jadi nggak ada handle-nya ya dari Nah, nggak- belajar dari COVID. nutupnya gimana nih? Handle-nya dari kaki, teman-teman. Oh. Gitu. Oh, dari kaki. Baru ngeliat. Oke. Nah, berbeda dari rumah yang sebelah ya, kalau di sini kan konsep lantainya matte, jadi nggak kilap. Nah, di sini juga yang perbedaan yang cukup signifikan adalah ukurannya. Kalau di rumah sebelah itu kan 1x1. Iya. Nah, kalau di sini ini 1,2 kayak 2,4. Gede ya. Nih. Ya, ini lebih besar dan ya itulah mengoptimalkan ruang ya, karena ruangnya nggak terlalu besar. Kalau banyak garis itu dia akan kesannya membagi. Benar. Jadi kalau kita kejarnya seminim mungkin supaya kesan ruangnya tuh lebih blong. Ya, semakin dikit matnya gitu loh. Betul. Nah, lalu kalau pencahayaan juga ini sebenarnya ada sistemnya. Jadi Cantik ini, banget ya lightingnya. ini full nih nyala, lagi full nyala. Nanti kalau misalnya ada lagi suasana malam, mau zen gitu, romantis, nah ini bisa diatur di sini. Nanti tinggal kita pilih aja scene-nya yang mana. Ini nanti di setting. Gitu. Berarti udah bisa dikontrol dari situ semua Sudah ya? bisa kontrol situ, bisa juga dari HP. Makanya sekarang kan udah umum banget tuh penggunaan smart home. Nah, ini salah satunya lah yang sudah umum, bukan yang aneh. Gitu. Dan lampunya emang nggak ada yang langsung menyorot gitu ya? Karena Iya. bahwa emang Betul. lampu-lampu yang kayak jadi bikin ambience-nya tuh beda ya ruangannya. Bener, ini juga lampunya kebetulan emang posisinya agak naik ke atas. Jadi kita tuh tidak melihat titik api lampunya.
Jadi nggak silau. Kan dia kelihatannya pendarnya aja kan, nggak Iya. kelihatan titiknya gitu. Mata manusia itu tidak enak kalau melihat titik nyalanya secara langsung. Enaknya tuh lihat biasnya. Nah sama sebenarnya ya, ini nggak kelihatan sih harus malam. Ini tuh lampunya ada scene-nya. Jadi lampunya Nah, itu. adalah remang enggak. Iya itu kelihatan kok. Nah cuma yang jadinya tuh harusnya efeknya di sini. Makanya ini tuh nggak pakai lampu gantung. Jadi kalau malam ini si lampu ini tuh kan dia kedap-kedip beda warna tuh. Iya. Nah itu tuh efek sininya ada kayak kita lagi jalan di antara pohon-pohon, ada sinar matahari masuk. Nah itu tuh jadi efeknya ada goyang-goyang. Tapi kelihatannya kalau malam. Yuk kita naik ke atas nih. Oke. Tangganya juga warnanya juga masih gini ya, dominasi warna abu-abu, warna Iya, hitam, betul. gelap. Karena- Dan ada bukaannya lagi di sini ternyata. Betul. Nah, sama yang penting adalah dari konsep tangga di sini itu kita adalah menyatukan ruang luar dan dalam. Iya. Jadi bagaimana cara menyatukannya? Cara menyatukannya adalah kita buat kaca dengan materialnya ini sama luarnya serupa. Cuma memang yang di dalam dibuat lebih halus ya, karena kan takut kena badan. Kalau keluar lebih Oh kasar. iya, ini kalau misalnya aku giniin juga nggak. Kalau biasa kayaknya masih aman ya. Si aman. Nah, lalu ya ada railing ini ya penjaga kita supaya nggak nabrak gitulah. Nah, sama satu lagi nih, ini ada detail penting Nah juga ini nih. juga aku baru mau nanya. Ini kita bisa nongol-nongol ya, bisa ngintip-ngintip. Pentingnya buat apa sih? Karena ini kan tangga tidak terlalu besar space-nya. Iya. Nah, supaya sudut mata lagi, balik lagi ke permainan mata, kita bisa melihat jauh. Jadi nggak kesannya lorong sempit di sini. Oke, di atas ini pasti kamar tidur dong. Betul. Nah tapi tuh ada tangga nongol tuh. Nah, iya nih, kebetulan nih cerita ya ke teman-teman. Jadi sebenarnya ke atas ini adalah buat untuk ke area servis. Jadi untuk ke toren air, solar heart seperti itu. Nah, ini namanya attic ladder. Jadi kalau yang kayak di luar negeri itu. Nah, ini sebenarnya adalah elektrik. Nah, cuman kemarin kebetulan ada tim Kesalahan saya teknis. lupa menutup atasnya. Jadi ada air masuk kena motornya. Jadi motornya lagi diservis. Oke, berarti di sini aku lihat ada 2 ruang nih kayaknya ya. Betul. Kalau ini Nah, ini kamar adalah tidur juga ya. kamar tidur anak, tapi lagi berantakan karena barang-barangnya baik di sini sih. Oke, nah ini kamar tidur Koramos. Oke, Berarti betul. untuk pintunya juga beda ya penggunaannya sama di sebelah. Kalau di sini tuh nggak ada pintu yang putih seamless kayak Nah, di rumah mama ya. Kalau ini seamlessnya sebenarnya lebih konsepnya dari dalam. Kalau dari luar emang sengaja di Bedain kasih lihat. warnanya ya. Nah, tapi kalau dari dalam, kalau kita tutup nih teman-teman. Oh iya. Nah, Jadi dinding dia ya. iya, Oh. gitu. Jadi berasa nggak ada batasan kalau itu pintu juga ya. Oke, untuk kamarnya sendiri seperti apa? Ini kan kamar sendiri nih. Pasti banyak mau juga dong. Iya kan? Banyak banget maunya benar. Nah, boleh diceritain tuh. Oke, jadi waktu pendesainan kamar ini kan tentunya ya saya diskusi sama pasangan saya maunya bagaimana. Mutusinnya gampang-gampang susah. Jadi akhirnya kita ketemu stylenya mau seperti apa. Nah jadinya seperti ini. Jadi ini emang ya sebenarnya modern minimalis juga ya. Cuma emang Iya. pemilihan warnanya itu lebih ke coklat tua. Coklat tua dengan lantainya coklat muda, lalu dikombinasi dengan abu-abu. Nah, jadi notes yang pertama saya kejar adalah kamar ini semuanya harus dipanelin oleh dinding HPL atau apapun itu. Jadi nggak boleh dinding polos. Karena itulah yang bikin suasana interiornya beda. Nah, jadi kalau lihat, terus lalu saya ada kasih ambalan sedikit. Nah, di sini ada meja kerja ya, nanti sedikit di sini, begitu. Oke, tapi sebenarnya yang bagian menariknya ini juga ya. Tiba-tiba dibikin ada satu poin yang berbeda di sini. Nah, betul. Nah, kalau ini sebenarnya bukan batu benar. Jadi mungkin kalau yang di bawah kan udah dijelasin tuh. Nah, kalau yang ini bahannya beda. Kalau ini bahannya adalah piu. Oke, Piu. seperti apa tuh cara ininya kok? Nah, jadi piu ini tadinya ini ada 4 modul. Modulnya agak beda-beda sih. Nah, cuma terus kita sambung, lalu sambungannya kita tambal. Jadi supaya nggak terlalu kelihatan tuh. Nah, habis ditambal, lalu kita cat ulang berdasarkan kebutuhan kita warnanya. Oke, disesuaikan ya untuk Betul. warnanya. Nah, ini kalau dilihat kan emang ada maju mundur nih. Iya. Itu buat satu, buat ngelipin lampu. Kedua, buat ini. Karena kamarnya nggak terlalu besar, saya harus punya banyak penyimpanan di sini. Oke, buat penyimpanan lagi. Ya, di sebelah sana juga ada.
Oke, wah menarik banget. Gitu. Nah ini untuk meja TV atau ya udah kayak gini aja? Nah, sebenarnya galau juga ya mau pakai TV atau enggak. Ya ini di set sih emang udah ada TV. Jadi kalau udah ada TV ini udah ada ininya ya, boxnya gitu. Jadi tergantung ya nanti kayak gimana Iya. ya. Yang penting udah ada di situ. Betul, karena in the end kita sekarang jarang nonton TV ya, sebenarnya banyaknya dari handphone. Ya kalau butuh tinggal simpan, tapi tempat udah siapin dulu. Ini juga di depan sini emang full ya, jendelanya besar banget dan bisa dibuka juga ya. Bisa, ini bisa dibuka. Dan mungkin yang mau cerita satu lagi adalah di sini AC. Oke, Nah. AC-nya di mana ya? Tebak di mana? Pasti ada rumahnya nih. Di sini ya, di atas. Enggak ya? Iya, betul. Iya nggak sih? AC-nya adalah yang garis hitam Ini ya? Betul. Oh. Nah, jadi oke. ini namanya adalah AC split ducting. Oke. Gitu, menggunakan Trox. Nah, jadi unit indoornya itu ada di balik plafon. Gitu. Jadi kalau secara desain bikin ini rapi banget nih. Kan kalau nggak ada AC kotak tuh kan kelihatan. Nah, ini di sini kita bisa bisa antisipasi. Nah, cuman jangan lupa kalau bikin AC kayak gini harus mempertimbangkan maintenance. Jadi harus ada orang akses. Jadi kita bikin manhole. Nah, cuma kebetulan untuk desain rumah ini manhole-nya nggak ada di lantai ini. Manhole-nya ada di atas. Oh. Jadi si tukangnya nggak akan masuk kamar tuh kalau lagi maintenance. Jadi aman juga ya, enak ya. Maintenance AC tapi tukangnya nggak usah masuk ke sini. Iya, betul. Ini walk-in closet. Ya, walk-in closet, lemari baju, open lah ya konsepnya. Oke, dan semuanya aku sukanya juga dia masih kayak menyatu set, udah kayak seamless semua gitu. Betul, nah makanya itulah konsep awalnya yang emang harus dibuat panel. Nah, kalau di panel itu tuh kita bisa jadi konsep menyatukan semuanya. Iya, tapi kalau ada dindingnya udah beda lagi Iya, jadinya ya. betul. Benar-benar, Ya kalau benar-benar. teman-teman lagi desain interior punya budget, boleh banget dipanelin. Itu bikin improve banget ke ruangan. Antara panel dan nggak panel tuh jauh. Tuh teman-teman ada saran dari arsiteknya langsung. Nah, sama ini juga ada Dikasih bukaan ceritanya. lagi. Supaya walk-in closet kan tendensinya gelap nih, karena banyak lemari. Nah, supaya nggak gelap, kita tetap kasih ada jarak. Nah, ujung itu udah batas kafling. Jadi kita kayak kasih jarak lah sedikit semeter. Jadi ini bisa kita buka juga kalau lagi pengen fresh air. Terus ini Nah, ini kamar ada mandi. pintu kamar mandi. Harusnya. Aku udah tahu nih pasti. Dari tadi saya udah menebak konsep rumahnya. Silahkan. Nah, ini tentunya kamar mandi yang paling spesial dong, ya kan? Iya. Gimana nih? Jadi kadang ya butuh relaksasi. Nah, salah satunya juga berendam. Emang ini request saya sendiri karena saya suka berendam dan saya suka memandang alam. Oke. Nah, jadi ya udah konsep kamar mandi buka kaca aja besar. Nah, yang ini saya nggak stikerin, nggak apain. Karena tidak ada yang bisa lihat, tidak ada aksesnya. Nggak ada aksesnya, nggak bakal ada orang tiba-tiba nongol Betul. di sini ya. Betul. Nah, di sini juga karena kita masih bisa melihat langit, itu juga suatu yang nyaman ya kalau lagi relaksasi. Terus kalau lagi hujan, ya itulah romantismenya ya. Benar. Terus ya di area sini shower. Nah, showernya juga kita bikinin kayak ambalan buat sabunnya built-in ya. Jadi rapih. Jadi udah nggak usah perlu pasang-pasang lagi ya. Di sini untuk klosetnya. Oke. Gitu. Habis ini kita lanjut ngobrol-ngobrol di bawah. Siap. Oke, yuk. Oke, sekarang kita sudah berkumpul berempat bersama trio dari Studio Havana nih. Ini emang lagi hitam semua ya? Emang nyamain Nah, ya? ganti putih dikit biar Oh, iya. beda dikit. Oh iya, karena ini di rumahnya. Oke, berarti kalau di penutupan ini mau tanya, untuk proses bangunnya ini berapa lama? Waktu itu dulu rumah ini tuh beresnya kira-kira sekitar 18 bulanan. Itu juga kita cukup ngirit waktu karena sebenarnya ini kan kalau bisa dilihat rumahnya tuh dari jalan cukup naik ya, cukup tinggi. Kita pakai kontur existing. Oke. Gitu, kalau enggak mungkin bisa lebih lama lagi. Dan ini juga kita minimalisir untuk buang tanahnya sih. Jadi tinggi rumahnya sama tinggi ke jalan itu kita adjust lah ya. Kemudian sebenarnya biasanya sih langsung nanya budget sih ya. Oke, ya udah kalau untuk membangun seperti ini nih, makan budget berapa sih? Ini biasanya pertanyaan teman-teman juga nih yang pada nonton nih. Wah, cakep banget rumahnya gitu kan. Iya, buat teman-teman yang penasaran, saya bangun rumah ini hampir 5M. Hampir 5M di sini. Nah, cuman teman-teman lihat ya, ini kan kebagi untuk 2 rumah. Lalu untuk landscape-nya juga sudah di sini. Lalu teman-teman lihat juga kan banyak ini ada taman nggak nempel. Itu tuh sebenarnya kalau secara budget emang jadi meningkat. Oke. Karena kita bikin pondasinya 2 kali nih. Satu untuk bangunan, satu untuk benteng di situ.
Oh, oke. Gitu. Jadi itu sih yang bikin mungkin agak bengkaknya di situ. Harusnya kalau misalnya yang bagian itunya tidak dilakukan, harusnya bisa lebih murah. Tapi memang bagian itu dibutuhkan soalnya ya di rumah ini gitu kan. Betul, kebetulan saya dan mama itu emang suka taman. Jadi emang kita mau spend lebih untuk kasih taman, jadi supaya ada airflow-nya bagus, cahayanya juga baik gitu. Dan seperti yang tadi dibilang pas di video ya, kan biar view-nya juga ketika buka jendela ini jadi cakep banget ya. Mungkin ya ini buat teman-teman bisa jadi inspirasi ya. Mungkin buat yang pasangan-pasangan muda mau merit tapi ada bertanggung jawab masih sama orang tua pengen tinggal bareng, ya mungkin ide desain rumah seperti ini bisa jadi solusinya. Ya. Tetap di satu lahan yang sama tapi Betul. terpisah ya rumahnya ya. Ya itu menarik. Tetap punya privacy jadinya ya. Sekaligus bisa membantu menemani orang tua di masa tua mereka juga kan. Seperti biasa kalau ada yang pengen didesainin dari Studio Avana. Oh ya, kalau ada yang minat sama desain kita bisa cek di IG kita @studioavana.id atau bisa cek juga di web kita studioavana.id. Ya udah, berarti kalau kayak gitu, thank you banget teman-teman yang udah pada nonton. Jangan lupa subscribe channel kita, follow Instagram kita Wicakson Miftah dan Instagram Inspiraum dan TikTok Wicak Miftah juga. Dadah, terima kasih. Terima kasih Thank you. para abang-abang ganteng. Dadah. Saya Rinar. Saya Ramos. Saya Martin. Ya, terus ntar dulu apa dulu mau ngomong apa? Tadi belum beres ngomongnya apa. Halo guys, kembali lagi di Inspira Home. Sekarang sorry. Sebentar lagi kita akan berkeliling di rumahnya. Aneh juga sih, tapi ya udah.